Wabarakatuh. Nama saya Anggita dari kelas 5O. Di video ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kecerdasan buatan yang telah saya pelajari. Baiklah, langsung saja. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sejarah kecerdasan buatan. Pada awal abad 17, René Descartes mengemukakan bahwa tubuh hewan bukanlah apa-apa, melainkan hanya mesin-mesin yang rumit. Blaise Pascal menciptakan mesin penghitung digital mekanis pertama pada tahun 1642. Pada abad 19, Charles Babbage dan Ada Lovelace bekerja pada mesin penghitung mekanis yang dapat diprogram. Dan pada tahun 1950 adalah periode usaha aktif dalam AI dan program pertama AI yang bekerja pada tahun 1951. Definisi kecerdasan buatan. Menurut H.A. Simon pada tahun 1987, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang sama dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Reich dan Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Tujuan dari kecerdasan buatan: membuat mesin jadi lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan buatan, membuat mesin lebih bermanfaat. AI dipandang dalam berbagai perspektif. Yang pertama, dari perspektif kecerdasan, adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal sebelumnya yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari perspektif bisnis, adalah sekelompok alat bantu, tools yang berdaya guna, dan metodologi yang menggunakan tools-tools guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, dari perspektif pemrograman, adalah studi tentang pemrograman, simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian. Sistem pakar. Sistem pakar adalah expert system adalah program yang berisi pengetahuan manusia atau bertingkah laku seperti manusia yang pada aplikasinya membantu menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Sistem pakar menurut para ahli, menurut William Sutton Bleffield dan George V. Luger pada tahun 1993 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Dan menurut Ephraim Turban pada tahun 1992 menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Ciri-ciri sistem pakar yaitu terbatas pada domain kalian tertentu, dapat memberikan penalaran pada data-data yang tak pasti, berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap, dan keluarannya bersifat anjuran. Keuntungan dan kelemahan sistem pakar. Keuntungan sistem pakar memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. Kelemahannya yaitu biaya yang digunakan untuk memelihara dan membuat sangat mahal, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya, dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Sistem pakar tidak 100% benar karena seseorang yang terlibat dalam membuat sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu, perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Yang terakhir, pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda meskipun sama-sama benar. Konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Keahlian bersifat luas dan merupakan penguasaan pengetahuan dalam bidang khusus yang diperoleh dari pelatihan, pembaca, dan pengalaman. Yang kedua, ahli atau pakar adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pemecahan masalah dengan cepat dan benar. Yang ketiga,
Pengalihan atau keahlian adalah untuk mentransfer keahlian dari ke dalam komputer kemudian ke masyarakat. Yang keempat, pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk menjelaskan di mana keahlian tersimpan dalam basis pengetahuan. Yang kelima, aturan merupakan sistem yang berdasarkan pada aturan-aturan di mana program disimpan dalam bentuk aturan sebagai proses pemecahan masalah. Yang keenam, kemampuan menjelaskan adalah kemampuan dalam menjelaskan atau memberi saran, rekomendasi, serta juga menjelaskan mengapa beberapa tindakan atau saran tidak terrekomendasi. Karakteristik dan elemen sistem pakar. Yang pertama, high performance, yaitu sistem harus mampu memberikan respon berupa saran dengan tingkat kualitas yang sama dengan seorang pakar atau melebihinya. Yang kedua, adequate response time, yaitu sistem juga harus mampu bekerja dalam waktu yang sama baiknya atau lebih cepat dibanding seorang pakar dalam menghasilkan keputusan. Dan ketiga, good reliability, sistem harus dapat diandalkan dan tidak mudah rusak. Yang keempat, understandable, sistem harus mampu menjelaskan langkah-langkah penalaran yang dilakukan seperti seorang pakar. Dan kelima, flexibility, sistem pakar yang terkenal diantara Machine, Dendral, Exxon, Excel, Sophie, Prospector, Delta, Folio, IEMS, dan ICE. Baiklah, demikian sedikit materi kecerdasan buatan yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.